Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mati Ferdy Sambo. Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Erick Thohir resmi terpilih jadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Prabowo Subianto diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir. Harga komoditas bahan pokok naik 30%. Berikut berita pilihan selengkapnya. Dalam hitungan detik, sepeda motor pekerja tekstil raib digasak komplotan curanmor di Jalan Raya Tambora, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang berjumlah 2 orang ini terekam kamera CCTV. Satu unit kendaraan bermotor jenis Matic milik pekerja tekstil yang tengah terparkir di dalam gang buntu di Jalan ISS Tambora, Jakarta Barat Minggu malam, raib digasak komplotan pelaku curanmor. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang ini sebelumnya memang mengincar kendaraan tersebut, di mana mereka sebelumnya bolak-balik untuk memantau kondisi lingkungan yang saat itu sedang sepi. Menurut keterangan korban, saat ditemui pagi tadi, meski 2 pelaku ini bukan warga setempat, namun mereka tampak tidak asing mengingat keduanya sering terlihat mondar-mandir di kawasan tersebut. Para pelaku melancarkan aksinya dengan membobol kunci kontak sepeda motor korban dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T. Selain itu, korban juga menuturkan bahwa aksi pencurian di kawasan tersebut memang kerap terjadi. Sebelumnya, 6 unit telepon genggam dan sepeda motor warga setempat raib dibawa para pelaku dengan modus serupa. Jam 8:30-an, terus apa? Kronologisnya seperti apa? Ya, motor ditaruh di sini, dikunci, terus orangnya ke dalam tapi nggak ada yang lihat CCTV. Itu ada orang di sini langsung bawa itu. Langsung bawa kabur motornya? Ya, pas saya dengar pas dia itu apa? Buka kuncinya? Enggak, pas dia nyalain motor kan sudah sono. Saya udah lari ke sini, udah nggak ada motornya. Emang tiap hari motor parkir di sini? Motor kadang di sini, kadang di dalam sini. Tapi ini lagi ditaruh di sini? Iya, lagi taruh di sini, emang lagi ambil barang-barang juga. Dalam keadaan kunci stang atau enggak? Dikunci stang, dikunci ini juga. Sama dia dibobol atau gimana? Itu dibobol itu. Itu kan dia 2 kali buka itu dia. Pelakunya ada berapa orang sih, Bang? Pelaku kalau dari CCTV 2 orang, tapi nggak tahu itu di depan ada orang apa enggak. Abang sempat ngenalin nggak ciri-ciri pelaku, apa orang sini atau bukan gitu? Oh, kata teman-teman sih itu sering lewat juga orangnya. Sering lewat di kawasan Sering lewat, sini? iya. Oh, berarti sebelumnya udah diintai duluan ya, Bang ya? Oh, udah sering orang-orang lihat sih itu, nggak asing. Memang sering terjadi pencurian di sini apa baru kali ini? Oh, sering. HP udah 4 atau 6 lah. Motor juga udah 2 kali di sini. Ini udah kedua kalinya ya? Kedua kali. Ini sempat ada yang bobol juga nih. Di sini juga sama, posisinya sama persis di sini. Iya. Persis di sini ada yang bobol juga. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan telah melaporkannya ke pihak RT setempat dan berencana akan meneruskan laporan tersebut ke pihak yang berwajib agar pelaku dapat ditangkap. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Harga sejumlah komoditas bahan pokok mengalami kenaikan di pasar tradisional. Kenaikan harga tertinggi mencapai 30% terjadi pada produk hortikultural. Jenis cabai yang naik mencapai 30%. Sejumlah harga kebutuhan pokok hari ini mulai merangkak naik di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kenaikan harga sebesar 30% terjadi pada sejumlah produk hortikultura seperti cabai dan bawang. Di pasar ini terpantau harga bawang merah yang sebelumnya di kisaran harga Rp40.000 naik menjadi Rp60.000 per kilo.
Sedangkan untuk harga bawang putih, dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilonya. Sementara untuk harga sejumlah komoditas cabai juga melesat naik. Untuk jenis cabai merah keriting, naik dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilo. Sementara untuk jenis cabai rawit merah, dari harga Rp40.000 naik menjadi Rp70.000 dan cabai rawit hijau juga naik menjadi Rp60.000 dari harga sebelumnya Rp30.000. Untuk harga kentang juga mengalami kenaikan dari harga Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilo. Menurut penuturan salah satu pedagang di lokasi, kenaikan sejumlah komoditas bahan pokok di atas terjadi sejak 1 pekan terakhir. Di mana hal ini dipicu karena gagal panen dan ditambah tersendatnya pasokan dari daerah pemasok karena terkendala faktor cuaca. Tak hanya itu, harga daging ayam potong di pasar ini juga mengalami kenaikan harga dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per potong. Meski mengaku keberatan, namun karena kebutuhan pokok para konsumen tetap membelinya. Cabai apa aja Mbak yang naik Mbak sekarang Mbak? Cabai keriting merah, cabai rawit merah, rawit hijau, semua jenis cabai naik kecuali keriting hijau besar. Yang naik apa aja dan dari berapa sampai ke berapa Mbak? Cabai-cabean naik, kentang naik, bawang merah naik. Naiknya itu 20-30%. Kalau cabai keriting merah berapa? Dari harga berapa ke berapa? Dari harga 45 jadi sekarang 60. Kalau cabai rawit keriting? Rawit merah sekarang 70.000. Rawit hijau? Rawit hijau 60. 60. Terus bawang merah? Bawang merah 60.000. Nih Neng. Neng, Bawang putih sendiri? comot sini. Bawang putih masih stabil 35. Kentang? Kentang 23. Ini kan dikit lagi bulan puasa Bu, akan ada kenaikan harga lagi nggak Itu sih? kunci belakang. Kenaikan harga mah pasti ada sampai lebaran. Oh, tapi bertahap atau seperti apa naiknya? Tahap biasanya. Beberapa hari ini naiknya ya lumayan banyak deh. Cuman kan kita kan nggak langsung kita nggak bisa kita naikin gitu. Kasihan konsumennya deh, ya kan? Paling itu dari 35 gitu sampai sekarang kalau di jual itu 38 lebih gitu kan. Cuman tetap aja kita jualnya harga yang standar ya. Nah itu ada penurunan omset dong, merugi dong? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Karena kuantitas. Iya. Apakah itu strategi untuk menjaga konsumen Bu? Tidak menaikkan harga? Gimana? Strategi untuk tidak menjaga konsumen ya? Seperti itu. Bu itu kira-kira kenaikannya berapa persen sih Bu? Dan kapan sebenarnya dan faktornya Sudah apa? seminggu. Kalau faktornya sih kurang tahu. Cuman kalau yang kayak gini nih nggak lama itu naiknya. Karena kalau makin dia naik, orang banyak berkurang gitu motongnya. Yang belanja juga berkurang. Jadi palingnya itu seminggu 10 hari turun lagi. Beli bawang putih sama bawang merah. Bang, ada kenaikan nggak sih Bang? Kenaikan lumayan. Kalau kemarin ini biasa 35, sekarang udah nyentuh 50. Bawang Merah. kalau bawang putih? Bawang putih sekarang 40. Biasa paling 30. Oh, Lumayan. itu yang udah dikupas. Yang udah dikupas. Paling ini belum dikupas paling ini 45 lah bawang merah. Bang, dengan adanya kenaikan harga ini tanggapan seperti apa Bang? Lumayan berasa sih Bang. Maksudnya berasa? Iya. Lumayan ngaruh gitu buat Bang, usaha. mau abang buat usaha, itu dinaikin nggak Bang? Jualannya? Jualannya ya naikin dikit Bang. Oh gitu. Iya. Konsumen protes nggak tuh dinaikin? Konsumen ada juga yang protes, ada juga yang enggak. Ya, memaklumi lah ya. Iya, maklumi Bang. Diperkirakan harga sejumlah komoditas bahan pokok di atas akan terus merangkak naik hingga menjelang bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hakim menyatakan Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan serta terlibat melakukan pembunuhan berencana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hakim Wahyu Iman Santoso menyatakan Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan serta terlibat melakukan pembunuhan berencana.
Verdi Sambo dinilai melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam sidang pembacaan vonis oleh majelis hakim, Hakim Wahyu menyatakan Verdi Sambo juga bersalah melakukan perusakan CCTV di rumah dinasnya di Duren 3. Selain itu, Wahyu menyebut tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua kepada Putri Chandrawati. Mengadili, menyatakan terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Verdi Sambo dinyatakan ditutup. Dari Jakarta, Jahan Nabila Dipananda melaporkan untuk Sinpo TV. Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo divonis pidana penjara 20 tahun. Vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Silakan berdiri. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak SHMH dan Alimin R. Sujono SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SHMH dan Okta Andrianto SHMH, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PIT B 2022. Kepada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir.
Demikianlah sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Punya bapak itu, punya Pak Wakil. Sejumlah anggota gangster dibekuk aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat usai melakukan aksi pengeroyokan terhadap 2 orang pemuda hingga mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian kepala, tangan, dan kaki di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kelima orang anggota gangster ini tak bisa berbuat banyak saat diamankan kepolisian unit Reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat pagi tadi. Para pelaku ini ditangkap petugas lantaran telah melakukan aksi pengeroyokan kepada 2 orang pemuda hingga terluka parah terkena sabetan senjata tajam di bagian kepala, tangan, dan kaki. Selain kerap meresahkan warga, para pelaku yang memiliki nama gangsternya Duri Kepa 30 JKT tersebut juga kerap membuat janji untuk aksi tawuran dan mengabadikannya aksi penyerangan mereka di media sosial. Ini adalah geng motor yang mana itu sudah ada korbannya 2 dibawa ke rumah sakit, yang mana lukanya itu parah juga, pertama di kepala, di punggung, dan tangan kanan kiri. Bu, yang pelaku ini modusnya seperti apa sih Bu kejadiannya? Biasa kalau modus zaman sekarang sudah pada canggih melalui media sosial, di Instagram mereka saling mengejek, akhirnya terjadilah itu 170-nya. Berapa kali kamu sering ngelakuin tawuran? Kalau untuk saat ini saya melakukan tawuran 3 kali, Pak. Ketemu lawannya gimana caranya itu kamu? Biasa sama admin saya yang bernama TB itu di chat dulu lewat IG, Pak. Oh, IG, lewat IG. Jadi janjiannya lewat IG? Iya, Pak. Terus kamu biasanya bawa senjata tajam untuk apa? Buat jaga-jaga aja sih, Pak. Jaga-jaga diri buat melawannya. Nama gengnya apa? Kepa Duri 30 JKT, Pak. Kamu tahu ada korbannya? Tahu, Pak. Selain para pelaku, polisi turut menyita barang bukti sejumlah senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijebloskan ke jeruji besi dengan jeratan terjerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Mobil minibus bermuatan storing terbakar di pintu keluar tol Jakarta Lingkar Barat atau JLB Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga penyebab kebakaran dari konsleting listrik pada bagian mesin. Sebuah minibus bermuatan storing berplat nomor B9758 ECB Selasa siang terbakar di pintu keluar tol Jakarta Lingkar Barat atau JLB Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini berawal saat sang sopir bernama Suhendri keluar dari tol Jakarta Lingkar Barat atau JLB Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat hendak ke arah Batu Ceper, Tangerang. Saat kejadian, posisi pintu keluar tol sedang tersendat dan mengantri keluar dari pintu tol. Tiba-tiba dari kolong mesin bagian bawah kendaraan terasa panas dan tak berapa lama timbul api dan api langsung membesar. Melihat api yang membesar dari kolong mesin minibusnya, pengemudi mobil langsung menyelamatkan diri. Diduga penyebab kebakaran dari konsleting listrik pada bagian mesin. Jalan atau lagi macet? Jalan macet, ngantri. Nggak tahu ini api udah. Api dari? Kolong. Kolong depan, kolong belakang? Depan. Tiba-tiba api langsung? Hidup aja, saya keluar, kabur. Sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kanan, tengah-tengah, nggak tahu, kiri kanan nggak tahu saya. Tengah-tengah? Iya. Api langsung membesar? Iya, saya lari aja. Lari? Iya. Pada saat kejadian itu ada berapa orang di dalam mobil? Saya sendiri. Sendiri? Ini bawa apa sih, Pak? Mobil storing. Mobil storing untuk? Nggak buat storing mobil yang lain. Berawal dari pihak sopir, pengemudi atas nama Suhendri, ya. Berawal dengan kondisi pas lagi ngantri kepadatan, ternyata bagian bawah itu terasa panas. Nah, itu api berasal dari bawah kendaraan. Jadi langsung seketika juga pengemudi keluar, lanjut dari pihak barang pun sudah tidak ada karena kebetulan kosong. Sementara korban alhamdulillah tidak ada, hanya kendaraan yang terbakar. Namun demikian bisa dievakuasi, bisa disemprot sama pihak dinas pemadam. Demikian Bapak.
Diduga korsleting listrik atau gimana? Betul, diduga korsleting listrik dari mesin kendaraan. Mesin kendaraan ya? Siap. Kebetulan ini mobil storing, jadi kosong muatannya. Demikian, Pak. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 30 menit, kemudian sebanyak 3 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara guna kepentingan penyelidikan, minibus dievakuasi ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah tol Jakarta Lingkar Barat atau JLB Kembangan menuju pintu keluar Jakarta Lingkar Barat atau JLB Rawabuaya sempat ditutup. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Trust Indonesia Research and Consulting menggelar dialog publik 365 hari menuju pemilu 2024. Dalam dialog tersebut turut menghadirkan politisi lintas partai. Trust Indonesia Research and Consulting menggelar dialog publik bertema Buru-buru berburu tiket Capres dan Cawapres di Bakul Coffee Jakarta Pusat. Dialog publik ini menghadirkan beberapa politisi dari berbagai partai antara lain Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan, Kamhar Lakumani dari Partai Demokrat, Laude Rahmat dari PKS, Viva Yoga Mauladi dari Partai Amanat Nasional. Dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal menilai tindakan sejumlah koalisi partai politik yang belum mendeklarasikan Capres-Cawapresnya akan membangun perspektif yang kurang baik di masyarakat. Dirinya menilai, dengan masifnya pemberitaan terkait pemilu presiden, masyarakat sebenarnya sudah memiliki pandangan tersendiri terkait pilpres dan koalisi. Lebih lanjut, menurutnya koalisi yang lebih dahulu memunculkan nama Capres-Cawapres pemilu 2024 akan lebih unggul daripada koalisi yang belum memunculkan nama Capres-Cawapresnya. Kegiatan yang kita lakukan hari ini itu adalah refleksi dari hasil survei nasional kita setahun belakang. Hari ini itu terjadi perubahan yang cukup signifikan terkait dengan koalisi yang akan mengusung Capres. Nah, koalisi yang mengusung Capres ini tentunya punya berbagai macam usulan, termasuk yang tadi disampaikan bahwa mereka punya platform sebelum akan mengusulkan kandidat. Ada juga yang ternyata memang memposisikan bahwa kita ingin mengusung berdasarkan apa yang menjadi visi partai. Nah, menjelang 365 hari ini ingin melakukan refleksi dari semua yang hari ini itu punya aktivitas yang sangat rutin untuk membangun koalisi di Capres ini. Nah, makanya kita ingin mencoba untuk mengambil informasi dari teman-teman di perwakilan partai untuk menyampaikan kira-kira apakah kegiatan yang mereka lakukan hari ini itu sudah sesuai atau tidak. Kami saat ini itu sedang turun survei. Nah, pada saat kami turun survei, kita mencoba untuk melakukan fokus group discussion dengan beberapa tokoh-tokoh di lapangan. Kami menemukan beberapa masukan-masukan penting. Ya, salah satunya adalah hari ini yang berkomentar terkait dengan koalisi Capres dan segala macamnya itu bukan dari anggota atau tokoh partai politik saja, tapi sudah ke masyarakat yang hari ini itu sama sekali tidak terlibat langsung secara struktural di politik. Dan ini kan sebuah temuan baru. Dan kita ingin bahwa partai politik pada saat akan berkoalisi itu mereka terbuka apa yang menjadi standar koalisinya mereka. Apakah itu hanya dalam agenda untuk bisa mendapatkan tiket Capres, atau memang mereka ingin membangun platform visi kandidat Capresnya. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan penyerahan alat peralatan pertahanan atau Alpalhan untuk Korps Marinir di Kesatrian Sutadi Senaputra, Lanmar Surabaya, Karangpilang pada Selasa 14 Februari 2023. Menhan Prabowo Subianto mengatakan, meski saat ini anggaran pertahanan Indonesia belum cukup ideal, namun dirinya bersama Kementerian Pertahanan optimis dapat membangun postur pertahanan yang maksimal. Menurutnya, Korps Marinir penting untuk diperkuat karena memiliki tugas sebagai pengamanan kedaulatan Indonesia di laut. Selain penyerahan Alpalhan, Prabowo juga mengucapkan terima kasih karena telah diangkat sebagai warga kehormatan Korps Marinir.
Ia pun merasa bangga karena Korps Baret Ungu tersebut memiliki sejarah yang gemilang dalam sejarah Republik Indonesia. Terima kasih atas kehormatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan pertahankan kehormatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Richard Eliezer divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang penetapan vonis pada Rabu 15 Februari 2023. Status Justice Kolaborator Eliezer pun diterima yang menghasilkan putusan vonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya. Berikut laporan reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Ya, Barada Richard Eliezer telah menjalankan sidang pembacaan vonis hari ini, yang mana tadi Majelis Hakim ini menjatuhkan vonis terhadap Barada Richard Eliezer selama 1 tahun 6 bulan pidana penjara karena sejumlah hal-hal yang meringankan Barada Richard Eliezer. Di antaranya adalah Barada Richard Eliezer ini merupakan justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Lalu juga selama persidangan Barada Richard Eliezer ini bersikap sopan dan memang Barada Richard Eliezer ini tidak pernah dihukum. Lalu juga Majelis Hakim juga melihat Barada Richard Eliezer ini masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya sendiri ini di kemudian hari. Tadi pantauan kami sejak pagi tadi memang pendukung dari Richard Eliezer atau yang dinamakan sebagai Richard Angels ini sudah menunggu terlebih dahulu sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dibuka, yang mana mereka ini menunggu untuk melihat secara langsung proses jalannya persidangan pembacaan vonis terhadap mantan ajudan dari Ferdi Sambo yakni Barada Richard Eliezer. Tadi juga selain pendukung Eliezer yang memadati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karangan bunga sebagai bentuk dukungan untuk Richard Eliezer ini juga tampak di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada yang berbeda dari sidang vonis kali ini dengan vonis sebelumnya, yang mana sidang vonis Richard Eliezer Pudihang Lumiu ini mulai dari pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga ke dalam ruang sidang utama, tempat jalannya persidangan dipadati oleh para pendukung Richard Angels. Dan tadi juga pantauan kami sebelum sidang dimulai, para pendukung Eliezer ini terlihat berbondong-bondong untuk menerobos dan memadati ruang sidang utama, di mana suasana dalam ruang sidang menjadi tidak kondusif karena para pendukung atau penggemar Barada Richard Eliezer ini berteriak-teriak memberikan semangat dan juga dukungan kepada Richard Eliezer. Dan tadi bahkan saat Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang dan bersiap untuk membacakan vonis, suasana masih terbilang tidak kondusif karena juga Hakim meminta kepada pengunjung untuk keluar. Dan tadi saya juga melihat keluarga dari Yosua dengan didampingi tim kuasa hukum juga turut hadir menyaksikan secara langsung jalannya proses persidangan vonis untuk Barada Richard Eliezer, di mana tadi usai pembacaan vonis Eliezer yang disampaikan oleh Majelis Hakim, Ibu Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak menangis terharu karena vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 12 tahun pidana penjara. Tadi juga Rosti Simanjuntak, ibu dari Yosua, ini juga mengaku telah memaafkan Richard Eliezer yang terbukti menembak peluru ke Yosua, dan menurutnya Richard Eliezer ini sebagai justice kolaborator telah membantu dalam menguak kasus pembunuhan berencana yakni skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Dan tadi juga usai pembacaan sidang oleh Majelis Hakim, tadi pantauan kami memang pendukung ataupun penggemar dari Richard Eliezer ini menangis terharu mendengar vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim ini lebih ringan daripada jaksa penuntut umum yakni 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Dan tadi memang juga terlihat pendukung dari Richard Eliezer ini berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang memberikan vonis dengan seadil-adilnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, Erick Thohir memberikan pernyataan usai terpilih menjadi Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La Jakarta pada Kamis 16 Februari. Yuk. Antv live, Pak. Pak Erick sini, Pak. Sini, Pak.
Cek. Roll terus, Gal. Mas, satu-satu, Mas. Nah. Mas. Jatuh. Udah. Ya. Baik, Pak Erik. Jadi kinerja BUMN itu, bukan ya? Ini kalau satu-satu, Mas. Kalau meliput BUMN wartawannya nggak sebanyak begini, luar biasa sepak bola ya. Bola, Pak. Atensi, Pak. Ya tentu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh para pemilih, masyarakat Indonesia, supporter, wasit, pelatih, pemain. Tetapi yang kita harapkan dan kita lakukan hari ini belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Dan tentu saya berharap dukungan para media semua menjadi watchdog, ya, watchdog sepak bola yang bersih, ya, di mana saya berharap ini menjadi tujuan yang utama, baru kita bicara prestasi. Ya, tidak mungkin kita bicara prestasi tapi sepak bolanya nggak bersih, dan ini tidak mudah. Dan tentu tugas terberat ini 94 hari lagi kita menghadapi kejuaraan dunia umur 20. 94 hari lagi. Ini angka yang hari yang benar-benar luar biasa. Ini event terbesar kedua daripada FIFA. Dan tidak mungkin Indonesia 10 tahun sekali dapat kejuaraan dunia umur 20. Tidak mungkin. Artinya apa? Martabat bangsa kita ini tidak hanya di penyelenggaraan yang utama, ini kita pertaruhkan. 94 hari lagi. Tentu untuk tim nasional, saya akan segera berbicara dengan para pelatih pemain, apa yang kita bisa support untuk mereka berikan yang terbaik. Tidak mudah, tapi kita coba berikan yang terbaik. Itu saja dari saya. Mungkin ada teman-teman 3 pertanyaan cukup ya, karena kalau bicara masalah pembenahan, bicara Liga 2, Liga ada Timnas, kan saya sudah bilang 2 minggu lagi kita akan adakan sarasehan sepak bola. Di mana sarasehan bola itu kita akan bikin per kelompok, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Timnas, perwasitan, kepelatihan, futsal, sepak bola wanita. Nanti kita bikin kamar-kamar sendiri. Nah, disitulah saya akan melempar ya garis besar visi misi yang kita sepakati bersama-sama. Bukan visi misi saya, tapi visi misi Liga 1 apa, visi misi tim nasional apa, visi misi perwasitan apa. Nah, saya akan kasih waktu 6 jam 7 bulan untuk ya berdebat, berdiskusi, tapi keluar dari kamar semuanya harus tanda tangan. Jadi jangan ada setelah diberi kesempatan diskusi keluar kamar bilang saya sebenarnya nggak setuju. Nah, ini jangan menjadi kebiasaan bangsa kita yang bilang setuju nanti menarik janji. Nah, ini yang kita akan lakukan dalam 2 minggu. Nah, dari situ baru kita bicara apa? Blueprint jangka pendek. Nah, nanti kalau sudah itu baru kita paparkan sama media. Ini seperti ini.
Itu yang tadi saya tawarkan sejak awal, media harus menjadi apa? Watchdog. Ya, check and recheck. Dan saya akan bikin press conference tanggal 15. Mudah-mudahan nggak meleset, ya. Ada perwakilan 19 hari Minggu kan? Iya. Insya Allah kalau tidak meleset, kita akan press conference, ya PSSI, ya sama media. Tapi nggak jongkok gini, nanti duduk-duduk lah, ya. Makanan juga lebih enak gitu ya. Ya. Gimana Pak lokasinya? Kita ya tunggu sabar. Rencananya tanggal 19 jam 5, ya. Di situ juga nanti perwakilan FIFA hadir. Ya salah satunya bagaimana kita membersihkan apa? Match fixing. Nanti kita coba tawarkan aturan siapa yang main, kita sepakati itu. Tunggu tanggal 19. Ya. Pak Nyala ada pembicaraan nggak setelah? Ya, alhamdulillah saya rasa Pak Nyala seorang gentleman. Dia ngerti bagaimana sepak bola. Beliau sudah tahu ya pahitnya, manisnya. Dan kita berkompetisi terbuka, secara bersahabat. Itulah Indonesia. Karena saya yakin semua calon-calon ataupun sekarang yang sedang bersaing, calon waketum Expo, niatnya baik. Niatnya ingin memperbaiki. Cuman selama ini, kalau menurut saya, tidak punya rule of the game. Harus ada aturannya. Ya, harus ada aturannya. Bila yang tidak ngikutin peraturan, silakan mundur, silakan keluar. Tapi aturannya kita sepakati bersama-sama. Jangan semua mau ngatur. Ya, aturannya harus ada disepakati. Berarti akan ada perubahan statuta Pak? Kenapa? Akan ada perubahan statuta. Insya Allah itu akan menjadi salah satu dorongan perubahan statuta yang kita harapkan. Contoh saja. Contoh. Ya. Kalau tadi lihat salah satu pemilihan Exco minimal 1 perempuan. Peraturan dunia internasional olahraga yang kebetulan saya IOC member itu 30% perempuan. Artinya apa? Ada yang harus kita perbaiki. Bukan salah dan benar. Ya, perbaikin. Aturan itu kan dibuat oleh manusia juga. Tetapi ketika terjadi adaptasi, terjadi perubahan, ya kita sebagai manusia harus beradaptasi. Itu contoh salah satu yang saya akan usulkan, bahwa keterwakilan perempuan di dunia sepak bola, di manajemen sepak bola, paling tidak ya 20-25%, bukan hanya 1. Wasit, kenapa nggak kita coba wasit perempuan juga? Ya, ada polisi perempuan, ada TNI perempuan, kenapa wasit nggak bisa? Karena saya yakin, dari pengalaman saya di tempat lain, kan nggak boleh yang lain ya ngomong, di tempat yang lain, ketika saya dorong jumlah kepemimpinan wanita, itu perubahannya sangat signifikan ya di tempat saya yang lain. Hasilnya kerasa. Ini bukan ngerayu ya. Emang ini realita. Ya. Nah, itulah, dan saya juga akan mendorong banyak kepemimpinan muda nanti. Ya, karena ini eranya anak muda. Mayoritas penduduk kita muda. Tentu yang senior mendorong, mendukung, menjadi mentor, jangan ditinggalin. Tetapi ujung tombaknya kalau bisa ya muda-muda lah ke depan ya. Kita coba bikin transformasi sepak bola Indonesia yang benar-benar punya fondasi, bukan hanya mimpi. Ya, cita-citanya ada, tujuannya ada. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.